Pasangan ini dilempar ke dalam kali oleh suku kanibal. Masalahnya adalah api besar sedang menyala di dasar panci. Saat suhu air semakin tinggi, mereka harus menemukan cara untuk menyelamatkan diri. Mereka berdua menyelam ke dasar pot, berenang bola-bali seperti dua ikan mas yang terciprat ke dalam tangki air. Coba gunakan inersia untuk membuat kuali jatuh. Hal ini sebenarnya cukup efektif. Dua ikan mas bermain-main di langit. Kuali itu bergetar semakin keras. Namun suku kanibal di luar masih tidak takut. Saya hanya mengira mereka kesulitan karena cuaca terlalu panas. Karena semakin banyak air yang terguncang, kerumunan di luar menjadi semakin heboh. Suku itu menari dengan penuh semangat. Kuali terakhir dirobohkan oleh dua orang. Tapi mereka tetap tidak berhenti. Teruslah berguling-guling di dalamnya. Saat kuali terus bergulir, keduanya berguncang dengan berbagai cara. Saya tidak tahu berapa kali saya memutarnya, tetapi kepala saya sakit. Kuali itu akhirnya melambat dan berhenti. Keduanya berhasil lolos dari suku kanibal. Bersiap untuk keluar. Ada singa di luar, Bu. Jesse mencoba mengusir singa itu. Tapi pacarnya mampu menghentikannya. Jangan membuatnya marah, temukan mereka. Tunggu sebentar dan lihat. Singa ini akan pergi begitu ia bosan. Saya tidak menyangka seluruh kelompok keluarga singa akan datang. Beruntung suara tembakan terdengar tak jauh dari situ. Singa-singa itu menarik perhatian. Keduanya sekarang sudah keluar dari bahaya. Memulai perjalanan berburu harta karun lagi. Tapi itu belum berjalan jauh. Ada kaki atau tangan yang menarik pacarnya pergi. Ketika Alan menoleh ke belakang, Jesse tidak terlihat lagi. Setelah itu, dia juga dibawa pergi sebagai pasangan. Saat ini jauh di dalam hutan. Jesse sedang duduk di sana dengan aman dan sehat. Ternyata suku Abagua tinggal di sini. Menurut legenda, mereka adalah keluarga yang melindungi harta karun. Sejak lahir, saya selalu dalam posisi terbalik seperti itu. Mereka menjadikan Isai sebagai pendeta suku. Dia juga memberinya mahkota sebagai hadiah pertemuan. Beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba sebuah patung didirikan di tanah. Dan patung inilah yang menjadi penuntun menuju harta karun tersebut. Tepat ketika dua orang sedang bersemangat. Namun dikelilingi oleh kemunculan penduduk asli yang tiba-tiba. Nanti, mereka dibawa ke suku. Bagaimana mereka bisa lolos kali ini? Pria itu tergantung terbalik di atas kolam. Di dalam kolam terdapat buaya-buaya yang telah kelaparan selama 3 hari 3 malam. Sekarang ketika jatuh, yang ada hanya pikiran. Tidak peduli seberapa banyak Jesse memohon. Pemimpin perempuan suku itu juga tidak peduli. Saya melihat pacar saya hendak dimakan buaya. Pada saat yang krusial, tiba-tiba sebuah peluru artileri jatuh. Seorang pria keluar dari asap. Dia berteriak bahwa dia adalah pemimpin sebenarnya. Ketika orang tidak memperhatikan, Alan berlari keluar dan memotong talinya. Gunakan leverage untuk melompat keluar dari bahaya. Nanti, mulailah perang bertahan hidup dengan pendeta suku. Saya tidak menyangka pemimpin suku akan memukul dan menjatuhkan saya. Umbopo menyelesaikannya hanya dengan satu gerakan. Namun pemimpin perempuan itu melihat situasinya tidak baik. Dia memerintahkan seseorang untuk menyeret Jesse untuk melarikan diri. Umbopo kemudian berdiri di depan semua orang. Tunjukkan totem Anda kepada suku. Seluruh suku sedang bersiap menyambut kepala suku yang baru. Tiba-tiba, tentara Jerman tiba-tiba menyerbu ke dalam suku tersebut. Serangan yang menargetkan penduduk asli dimulai. Seluruh suku segera terjerumus ke dalam situasi yang sulit. Di samping itu, Umbopo membawa Alan ke pintu masuk harta karun. Pada saat yang sama, dua pemimpin Jerman mengikuti dari belakang. Namun mereka tidak sengaja melangkah ke rawa. Aku merasa seperti akan ditelan rawa. Untungnya, bawahan saya menarik saya. Tentara Jerman diperkirakan akan dihentikan di rawa. Siapa sangka seorang pria akan menggunakan senapan mesin untuk menembak semua orang di bawah.
Gunakan mayat tentara untuk membuat jembatan. Selangkah demi selangkah melewati rawa. Sisi ini, Alan menyelamatkan pacarnya Jessie. Secara tidak sengaja menemukan harta karun Sulaiman. Lihatlah kotak berlian yang berkilauan. Keduanya tak sabar untuk memasukkan berlian itu ke dalam sakunya. Sama sekali tidak memperhatikan. Pintu batu itu runtuh, menghalangi jalan keluar. Lebih buruk lagi, batuan di atas kepala mereka berjatuhan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jika situasi ini terus berlanjut, kemungkinan besar mereka akan dipaksa makan pai daging. Alan mengangkat lempengan batu. Semoga ini bisa membantu. Namun lempengan batu itu hanya bertahan 3 detik sebelum hancur berkeping-keping. Mereka harus menggunakan peti harta karun untuk bertarung. Cara ini juga bersifat sementara. Lempengan batu di atas kepala sudah berhenti turun. Namun dari mana datangnya mata air tersebut dan masuk ke dalam gua? 2 orang terendam air. Keduanya hampir mati lemas. Tiba-tiba terdengar suara keras. Air disedot keluar dari gua. Keduanya langsung hanyut. Ternyata ada yang baru saja meledakkan lubang di gua tersebut. Setelah melihat harta Sulaiman, melihat wajahnya, saya sudah melihat keserakahan. Namun, ledakan baru-baru ini secara bertahap meruntuhkan seluruh gua. Potongan-potongan batu yang berjatuhan bergemerincing. Bisa runtuh kapan saja. 3 orang dari sisi Alan bersiap untuk pergi. Tapi pria serakah itu mengikuti di belakang. Berdiri diam. Kalian cepat serahkan berliannya. Lalu dia melepas topinya. Perintahkan Alan untuk memasukkan semua berlian ke dalam topi. Alan harus mengeluarkan berlian itu. Letakkan segala sesuatu di atas batu di bawah kaki Anda. Tanpa diduga, dia akan mengambil langkah untuk mengambilnya. Sepertinya dia menginjak batu yang memicu jebakan. Monster air muncul di atas air. Satu mulut terbuka dan menelan pria berkumis serakah itu. Lalu menyelam kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Harta Sulaiman terkubur selamanya di sini. Akhir dari cerita. Umbopo berhasil menjadi pemimpin suku tersebut.